Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agna Nitya Dwi Kemelanda dari Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah Asia Timur mengenai dinasti Ming dan dinasti Manchuria. Langsung saja yuk kita lihat materinya. Dinasti Ming adalah salah satu dinasti yang dibangun dari pemberontakan petani yang dipimpin oleh Zhu Yuanzhang, di mana Zhu Yuanzhang ini merupakan rakyat biasa. Pada tahun 1368 Masehi, Zhu Yuanzhang berhasil mengusir sisa-sisa bangsa Mongol yang ada di Cina untuk kembali ke utara dan menghancurkan dinasti Yuan. Setelah itu, dia mendirikan dinasti Ming dengan ibu kotanya di Yingtian atau sekarang disebut kota Nanjing. Kemudian, Zhu Yuanzhang mengangkat dirinya sebagai kaisar dan mendapat gelar Ming Taishu atau Hongwu. Setelah sukses mendirikan dinasti Ming, Kaisar Hongwu menerapkan beberapa kebijakan di masa pemerintahannya. Di antaranya adalah 1. Mengembalikan gerak roda perekonomian. Yang kedua, menerapkan reformasi birokrasi dinasti sebelumnya, yakni dinasti Yuan. Yang tiga, meringankan pajak dan beban petani. Serta yang keempat, menghukum berat para pejabat kerajaan yang korup. Latar belakang Kaisar Hongwu yang berasal dari golongan kelas bawah membuatnya memahami penderitaan golongan petani yang tertindas oleh para tuan tanah, bangsawan, dan orang-orang kaya. Oleh karena itu, di masa pemerintahannya, agar terhindar dari hal tersebut, Kaisar Hongwu menerapkan sistem yang dikenal dengan pencatatan kuning dan pencatatan sisik ikan. Kedua sistem ini menjamin pemasukan kas negara dari pajak tanah dan kepemilikan rakyat atas hak milik pribadi. Pada tahun 1398 Masehi, Kaisar Hongwu wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Zudi yang diberi gelar Zhengzhou dan menetapkan era pemerintahannya sebagai pemerintahan Yongle, sehingga dikenal juga sebagai Kaisar Yongle. Di masa pemerintahannya, Kaisar Yongle menerapkan ekspedisi militer sebagai pertahanan wilayah Annam atau sekarang disebut Vietnam yang berhasil ditaklukkan. Selain itu, Kaisar Yongle juga memimpin ekspedisi ke utara untuk memukul mundur bangsa Mongol ke Asia Tengah dan memerintahkan Laksamana Cheng-ho sebagai pemimpin ekspedisi maritim ke Lautan Selatan untuk membujuk daerah yang dikunjungi dapat mengakui Cina sebagai yang dipertuankan. Setelah Yongle meninggal, kekaisaran digantikan oleh Ming Yanzong dan ia memerintahkan Cheng Ho untuk sekali lagi melakukan pelayaran ke seberang lautan dengan tujuan mempererat hubungan Cina dengan negara Cochin Cina, Calicut, Thailand, Persia, Aden, dan Madagaskar. Kemunduran dinasti Ming dimulai setelah kekuasaan Ming Yanzong, dikarenakan tidak ada lagi kaisar dinasti Ming yang memerintah dengan kuat, sehingga mengakibatkan kekaisaran Ming mulai melemah. Terlebih, Cina mendapat ancaman dari bangsa Manchu di Manchuria yang sejak tahun 1559 Masehi telah memperkuat bangsanya dan mengancam kekuasaan dinasti Ming. Di akhir kekuasaan dinasti Ming, agama baru mulai dikenalkan, yaitu agama Katolik Roma dengan pengajarannya yang terkenal yaitu Franciscus Xaverius. Selanjutnya yaitu dinasti Manchu. Dinasti Manchu merupakan dinasti asing yang didirikan oleh orang Manchuria dari klan Aisin Gyoro. Setelah melepaskan diri dari pengaruh dinasti Ming, Aisin Gyoro Nurhaci menyatukan klan suku Jurchen yang sebutan lama dari orang-orang Manchu dan membangun dinasti Manchu. Setelah kehancuran dinasti Ming pada tahun 1644 Masehi, Kaisar Kangxi mengambil alih seluruh daratan Cina sehingga wilayah Cina saat itu sangat luas. Masa kejayaan dinasti Manchu terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi, yaitu pada tahun 1662 sampai 1722 Masehi, Kaisar Yongzheng yaitu pada 1723 sampai 1735 Masehi, dan Kaisar Qianlong yaitu pada tahun 1735 sampai 1796 Masehi. Ketiga kaisar tersebut berhasil membawa masa emas pada dinasti Manchu.
Kaisar Kangxi berhasil mengagalkan pemberontakan suku-suku dari Mongolia dan berhasil menduduki wilayah Taiwan yang sebelumnya dikuasai keluarga Zheng pada dinasti Ming. Sedangkan keturunannya, Kaisar Yongzheng dan Kaisar Qianlong berhasil menguatkan perekonomian negara dan memperluas kampanye militer dinasti Manchu. Namun, di akhir masa pemerintahan Qianlong menunjukkan tanda-tanda kemunduran dinasti Manchu dikarenakan adanya semangat nasionalisme Cina dan imperialisme Barat. Dinasti Manchu mulai mengalami kemunduran ketika memasuki abad ke-19. Beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Manchu antara lain, yang pertama adanya gerakan Teratai Putih. Gerakan Teratai Putih muncul sejak akhir masa pemerintahan Qianlong. Gerakan ini terdiri dari orang-orang dari dinasti Ming yang ingin mengembalikan kekuasaannya dan secara terang-terangan menentang dinasti Manchu. Pada tahun 1793 Masehi, gerakan ini mengadakan pemberontakan di lembah Yangtze. Gerakan Teratai Putih telah berjalan lebih dari 10 tahun dan baru dapat dipadamkan pada tahun 1810 Masehi ketika dinasti Manchu dipimpin oleh Jia Xing. Yang kedua adanya Perang Candu I yang terjadi pada tahun 1839 sampai 1842 Masehi. Perang Candu merupakan perang yang terjadi antara Cina dengan pasukan Inggris yang meletus akibat orang-orang Inggris ingin menjual opium yang ditanam di Begal ke wilayah Cina sebagai tempat pemasarannya. Sebelum Perang Candu pecah, dalam dinasti Manchu telah muncul kericuhan-kericuhan sehingga dalam kondisi demikian, bangsa Barat, dalam hal ini Inggris, datang ke Cina untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan tujuan antara lain, yang pertama, negara-negara Eropa menginginkan untuk dapat berdagang di Cina secara bebas dengan Inggris sebagai pelopornya. Yang kedua, terjadinya revolusi industri mengakibatkan Inggris harus keluar wilayah untuk mencari daerah pasar industri dan mengambil bahan mentah dan penanaman modal yang surplus. Karena itu, Cina dijadikan sasaran. Yang ketiga, mengadakan hubungan dagang terutama perdagangan candu atau opium. Dalam hal ini, Inggris memasukkan candu secara besar-besaran ke Cina secara gelap tanpa membayar bea cukai. Karena alasan tersebut, dinasti Manchu merasa terancam dengan kekuasaannya. Maka, pemerintah Manchu berusaha untuk mencegah perdagangan candu yang dilakukan di Cina. Penolakan tersebut dipelopori oleh Lin Zexu dan ia memaksa pedagang Inggris untuk menyerahkan muatan candu sebanyak 20.000 peti seharga $9 juta untuk dibuang ke laut. Tindakan ini mengakibatkan hubungan dinasti Manchu dengan Inggris menjadi tegang. Sebagai tindak lanjut, akhirnya Lin Zexu dipecat dan kemudian digantikan oleh Ji Yisan yang diutus untuk melakukan negosiasi perdamaian dengan Inggris di Canton. Dalam proses negosiasi, Inggris bersedia mengakhiri permusuhan apabila dinasti Manchu dapat memenuhi tuntutan Inggris, yakni 1. Menyerahkan Hong Kong kepada Inggris, yang kedua, Canton dijadikan pelabuhan damai, dan yang ketiga, Cina mengganti kerugian sebesar $6 juta. Namun, Kaisar Taokung tidak mau menerima syarat tersebut karena dianggap terlalu berat, sehingga terjadilah perang di antara dinasti Manchu dan Inggris dengan kemenangan akhir yang berada di pihak Inggris. Perang Candu I diakhiri dengan perjanjian Nanking pada 29 Agustus 1842 Masehi yang memuat tentang 1. Hong Kong diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, 5 kota pelabuhan dibuka untuk perdagangan asing, yakni Canton, Amoy, Fuzhou, Ningpo, dan Shanghai. Yang ketiga, Cina bertanggung jawab mengganti kerugian perang sebesar $6 juta. Yang keempat, penghapusan sistem Chou-Hong. Yang kelima, Inggris diperbolehkan mengangkat konsultan di tiap-tiap kota pelabuhan. Yang ketiga, adanya Perang Candu II yang terjadi pada tahun 1856 sampai 1858 Masehi. Setelah Perang Candu I, pengaruh Inggris di Cina kian meluas, dan Inggris kembali memasukkan candu secara besar-besaran ke wilayah Cina yang dibantu oleh Prancis, sehingga pecahlah Perang Candu II. Alasan Prancis membantu Inggris dalam perang ini adalah Prancis ingin membalas dendam terhadap Cina karena banyak kaum misionaris Prancis yang dibunuh. Selain itu juga Prancis adalah kawan perang
dalam Perang Krim dengan Inggris. Perang Candu II berakhir dengan dibuatnya Perjanjian Tientsin pada tahun 1858 Masehi yang berisi 1. Hak-hak ekstrateritorial Inggris diperluas. Yang kedua, kota-kota pelabuhan yang dibuka untuk perdagangan asing ditambah. Yang ketiga, bangsa barat terutama Inggris dan Prancis diperbolehkan menetapkan konsultannya di Peking. Yang keempat, Cina harus mengganti kerugian sebesar 4 juta tael kepada Inggris. Yang kelima, kapal-kapal asing diperbolehkan masuk sungai Yangtze. Yang keenam, orang-orang asing diperbolehkan masuk ke pedalaman dan boleh menyebarkan agama Kristen. Yang keempat, adanya pemberontakan Taiping yang terjadi pada tahun 1850 sampai 1864 Masehi. Pemberontakan Taiping merupakan pemberontakan besar yang dilakukan rakyat Cina dengan tujuan ingin menggulingkan kekuasaan Manchu. Faktor-faktor yang menyebabkan pemberontakan ini antara lain 1. Hilangnya kepercayaan rakyat Cina terhadap pemerintahan dinasti Manchu. Hal ini sebagai akibat dari kekalahan politik dan diplomasi dalam Perang Candu I yang melahirkan Perjanjian Nanking dengan segala dampaknya. Yang kedua, rakyat sudah menderita akibat peperangan masih dibebani pajak yang tinggi untuk mengganti kerugian perang. Yang ketiga, timbulnya kembali semangat nasionalisme Cina yang menyadari bahwa dinasti Manchu adalah dinasti asing, maka harus digulingkan. Yang keempat, berkembangnya agama Kristen di Cina. Yang kelima, terjadinya Perang Cina-Jepang pada tahun 1894 sampai 1895 Masehi. Perang ini disebabkan karena Cina dan Jepang yang memperebutkan dominasi kekuasaan atas semenanjung Korea. Hal ini dikarenakan Korea merupakan batu loncatan untuk memasuki daerah Manchuria dan Cina serta daratan Asia yang lain. Selain itu, pihak Jepang akan menjadikan Korea sebagai tempat pemindahan sebagian penduduk Jepang yang telah padat serta menjadikan Korea sebagai sumber bahan mentah industri. Selain itu, dari sisi Korea saat itu telah terjadi pemberontakan Tongha. Dalam pemberontakan Tongha terdiri atas dua kubu, yaitu golongan konservatif yaitu menganut ajaran Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme, serta golongan progresif. Dalam menekan pemberontakan Tongha, golongan konservatif meminta bantuan Cina, sedangkan golongan progresif meminta bantuan Jepang. Namun, sebelum bantuan datang, pemberontakan telah berhasil dipadamkan dengan kemenangan berada di pihak Jepang. Karena hal itulah, muncul perjanjian Shimonoseki pada 17 April 1895 Masehi yang memuat tentang yang pertama, Cina mengakui kemerdekaan Korea. Yang kedua, Cina harus menyerahkan sebagian wilayah Manchuria kepada Jepang. Ketiga, Cina harus menyerahkan Taiwan dan Kepulauan Pescadores kepada Jepang. Keempat, Cina bertanggung jawab mengganti kerugian perang sebesar 200 juta tael. Kelima, Weihai akan diduduki oleh Jepang selama Cina belum mampu membayar ganti rugi perang. Yang terakhir, semenanjung Liaotung harus diserahkan kepada Jepang. Yang keenam, adanya pemberontakan Boxers. Pemberontakan ini terjadi akibat kemarahan dan kekecewaan rakyat Cina karena kekalahan yang terus-menerus dari negara asing. Kemiskinan dan terbatasnya bahan pangan membuat rakyat Cina frustasi hingga akhirnya mereka mulai membentuk organisasi untuk menyerang misionaris Kristen. Karena itulah, pemberontakan ini disebut dengan gerakan anti-asing dan anti-imperialisme. Nah, itu tadi materi mengenai dinasti Ming dan dinasti Manchu. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.